Your presence is heaven to me. Hadiratmu adalah surga bagi kami Tuhan. Oh Jesus, sebab tanpa hadiratmu Tuhan, kami tidak kuat Tuhan. Kami hilang kendali Tuhan. Kami selalu berjalan dengan pikiran kami sendiri. Kami selalu melangkah dengan kekuatan kami. Namun ujung-ujungnya Tuhan kami binasa. Itu sebabnya malam hari ini Tuhan, kami mau bilang kami butuh Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Sebab kami sadar Tuhan, hidup yang kami hidupi di detik ini, di zaman ini, di hari ini, tidak terlepas dari anugerah Tuhan. Sekali lagi kami mau bilang kami bangga Tuhan Yesus. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Kami hanya orang berdosa Tuhan, yang seharusnya kami terima kebinasaan Tuhan, yang seharusnya kami masuk ke neraka Tuhan, yang seharusnya kami dibuang ke api neraka. Tapi kami bersyukur Yesus, Engkau datang dengan anugerah yang terbesar, anugerah yang ajaib, anugerah yang luar biasa, yang dikerjakan di atas kayu salib sebagai satu korban yang sempurna, menjadi mujizat terbesar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan kuat di tempat ini. Dan kami juga percaya Engkau sedang menjangkau anak-anak Tuhan, anak-anak muda-mudi Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Di daerah mana mereka ada Tuhan, di bangsa mana mereka berasal Tuhan. Tidak peduli Tuhan, status sosial apapun yang mereka miliki, sebab semua sama di hadapan Tuhan. Semua sama dicintai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Malam hari ini Tuhan, ini bukan sekedar sebuah show Tuhan. Kami tidak mau show untuk kesombongan diri kami. Tapi ini adalah pesta rohani, di mana lewat pujian dan penyembahan kami yang sudah kami naikkan bersama tadi Tuhan, kami ingin memproklamirkan bagi dunia, bagi Tuhan yang dahsyat, yaitu Tuhan Yesus. Hanya bagi Dia segala pujian. Kami mau kasih tahu buat dunia bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa, adalah Tuhan yang ajaib, adalah Tuhan yang perkasa, adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada perkara yang mustahil di dalam namanya. Nothing is impossible di dalam nama Yesus. Segala sesuatu terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap yang menyaksikan kami hari ini, menyaksikan dan mengikuti ibadah ini Tuhan, Tuhan sedang menjamah mereka satu persatu. Tuhan sedang menjamah dan memulihkan mereka satu persatu. Ada pemulihan, ada kesembuhan yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Biarkan Engkau berikan bagi kami telinga seorang murid Tuhan, untuk kami dapat paham, kami mau mengerti akan maksud dan rencana Tuhan lewat firman Tuhan yang kami renungkan bersama. Kami terbatas, namun satu hal kami tahu, Roh Kudus tidak pernah terbatas. Roh Kudus yang akan menerjemahkan semua maksud itu dalam hidup kami, supaya kami tidak berjalan dengan kekuatan kami, tapi Roh Kudus yang memberi iluminasi, penerangan untuk kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya kalau kami ada di dalam jalur Tuhan, kami semua pasti diberkati. Masa depan anak-anak muda pasti diberkati. Masa depan yang cemerlang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Iblis dengar, engkau tidak punya hak untuk mengambil alih. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa syukur kami Tuhan. Kami anak-anak muda sudah siap duduk di kaki Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman hidup itu sendiri. Sama-sama kita berkata, amin.
Kita berikan sorak-sorai dong, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang ada di rumah juga, saya percaya semua kita dalam keadaan yang baik, amin. Pertama-tama saya mau menyapa hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk Pastor Michael, tetapi juga Pastor Andrew yang boleh memberikan kesempatan. Ini merupakan kesempatan pertama saya bisa berkhotbah di depan saudara sekalian secara online. Ya, karena beberapa waktu yang lalu saya pernah khotbah di depan Youth SGS juga, tetapi itu secara offline. Ya, waktu itu belum COVID ya. Tapi tidak masalah, saya percaya Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Dimanapun saudara berada, dengarkan baik. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang omnipresence. Amin. Tuhan yang omnipresence artinya Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan ada di mana-mana. Kita tidak butuh kiblat untuk menyembah Dia. Kita tidak butuh kiblat untuk memuji dan menyembah Dia. Sebab Dia ada di mana-mana. Amin. Tuhan ada di ruangan ini. Tuhan ada di tempatmu saat ini juga. Waktu engkau sedang berjalan, ketahuilah Tuhan ada di sana. Tuhan bersamamu, Tuhan beserta dengan engkau. Amin. Ya, nanti saya butuh pemain keyboard, nanti tetap stay ya, karena kita akan menyanyikan sebuah lagu nanti sama-sama. Tapi ya, beberapa saat lagi. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya menyapa Anda semua yang ada di rumah. Apa kabarnya? Saya percaya semua dalam keadaan luar biasa. Sekalipun kita diizinkan Tuhan untuk ada di dalam satu keadaan yang sulit begitu ya. Masa pandemi di mana kita mendengar banyak orang ya yang bersungut-sungut ya, kehilangan arah, bahkan kehilangan pengharapan. Mereka putus asa. Tapi ketahuilah sampai hari ini kalau engkau dan saya masih bernafas, itu adalah anugerah. Amin. Kita hidup dalam anugerah. Bisa di hashtag di bawah saudara-saudara, saya hidup karena anugerah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu ketika saya dihubungi oleh Pastor Michael, saya sudah menyediakan sebuah judul khotbah yang bicara tentang pergaulan muda-mudi. Pergaulan ya, yaitu di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 di sana dikatakan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Tapi tiba-tiba Tuhan memberi hikmat. Dalam doa saya kok tidak ditekankan tentang ini. Ada apa Tuhan? Saya sampai berdoa tengah malam, Tuhan apa yang saya harus sampaikan begitu ya. Ternyata ada satu hal yang Tuhan ingatkan ya. Ketika ada beberapa waktu Tuhan izinkan saya untuk melayani di sebuah yayasan dalam sebuah retreat di Trawas. Biasanya kalau di Surabaya sini orang banyak retreatnya di Trawas ya kan. Di Tretes, di Malang, di Batu begitu ya. Ya di Trawas sebuah yayasan ya, sebut saja itu Cita Hati ya. Sekolah Cita Hati. Saya bersyukur saya selalu kerjasama dengan mereka, selalu mengundang saya untuk juga membawakan firman, tetapi juga materi tentang praise and worship. Nah, ironinya ada satu hal yang membuat saya terkejut setengah mati. I'm speechless. Benar-benar saya terkejut pada saat itu ya. Saya bingung. Mereka berkata begini ya, ketika saya bertanya, kamu benar-benar Kristen? Kamu benar-benar anak Tuhan, pengikut Kristus? Oh my God, ada beberapa kelompok di situ yang berkata, kami tidak percaya Yesus lagi Pak. Loh, kamu sudah tidak percaya Yesus lagi? Enggak Pak, itu dulu. Ya saya baru meninggalkan Yesus baru sekitar 2 bulan ini Pak. Loh, kamu juga? Kamu? Iya saya juga Pak. Lalu kamu apa? Kami semua ateis Pak. Ini sangat ironis dan oh my God, ini cukup membuat saya, oh Tuhan kenapa seperti ini ya. Saya sempat bertanya-tanya, Tuhan kenapa seperti ini. Ternyata anak-anak muda sekarang ini ya, mereka juga terlena ya. Mereka terlena ya, karena logika mereka lebih main, akal mereka lebih main daripada iman yang mereka imani selama ini. Akhirnya mereka melihat Tuhan itu ya berdasarkan logika mereka. Lalu mereka berkata pada satu titik, Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu nonsense, omong kosong. Tapi saya percaya yang hadir di ruangan ini, tetapi juga yang di rumah, kita semua percaya Tuhan Yesus itu ada, Tuhan itu ada, amin. Tuhan itu dahsyat, dengan kuasanya Dia ada di mana-mana. Ya. Lantas saya hubungkan dengan yang sebenarnya saya mau khotbahkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 tadi. Ini semua akibat pergaulan yang buruk juga. Akhirnya good morals yang tadinya mereka miliki, karakter yang baik, sifat yang baik, pengajaran yang baik, yang positif yang sudah ditanamkan oleh orang tua mereka itu menjadi hilang. Kenapa? Karena pergaulan yang buruk.
karakter kita akan berubah drastis. Kita akan menjadi jahat tidak pakai lama. Tidak pakai lama guys. Kalau engkau bergaul dengan pemabuk, engkau akan menjadi pemabuk. Kalau engkau bergaul dengan seorang pengguna narkoba, tidak pakai lama engkau bisa jadi pengguna narkoba juga. Itu sebabnya pilih-pilih juga pergaulan. Amin. Mudah-mudi katakan pilih juga pergaulan. Kita harus koleksi ya. Ya kita harus seleksi maksud saya, sorry. Kita harus bisa seleksi mana yang baik, baru kita terima. Jangan dimakan mentah, oh orang ini tadinya baik, tapi ujung-ujungnya ternyata membawa kita kepada hal yang jahat. Kita harus berhati-hati. Kak Vigo minta tolong adik Stefan bisa bersama dengan Kak Vigo ya. Ya, karena nanti kita akan bawakan lagu ini, semuanya bisa naik ke atas. Terima kasih ya. Nah, karena itu sebelum kita lanjutkan ini ya, Tuhan kasih saya satu pengertian dan hikmat untuk kita jangan terus biasanya anak muda itu kan kalau khotbah ya, pengkhotbah pemuda-pemudi itu biasanya kan lebih bergaya gaul ya, bahasa-bahasa gaul, funky gitu ya. Loh, Kak Vigo ini juga nggak kalah funky loh ya. Tapi saya punya satu tema, funky but holy. Amin. Amin. Coba kasih hashtag di bawah dulu, funky but holy. Artinya apa? Kita boleh bergaul, bebas. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial kok. Boleh ketemu siapa saja, boleh kenalan dengan siapa saja. Jangan membatasi diri. Tetapi ya, yang menjadi penekanan atau yang harus digarisbawahi adalah kita tetap harus menjaga kekudusan hidup. Yang percaya katakan amin. Kekudusan hidup supaya kita berbeda dalam pergaulan itu. Kak Vigo ini seorang yang gaul teman-teman. Jujur, Kak Vigo ini bertobat dari seorang penyanyi dunia. Tuhan izinkan masa lalu Kak Igo ini ya menjadi seorang penyanyi di Kota Madia Ambon ya. Puji Tuhan tahun 94 Tuhan pernah izinkan mengikuti satu festival besar, waktu itu masih 27 provinsi di Indonesia. Nah kalau sekarang Kak Vigo pikir-pikir, waduh kalau X Factor, kalau itu Indonesian Idol, waduh duit saya sudah banyak ini ya. Mungkin saya juga sudah punya mobil ya kan. Karena kan, iya bener nggak? Teman-teman nonton nggak Indonesian Idol? Dapat mobil nggak? Dapat duit banyak nggak? Ya kan? Tapi memang masa itu itu masanya Pak Soeharto ya, presiden kita masih Presiden Soeharto. Jadi ya event-event belum terlalu banyak. Dan itu adalah event nasional di mana lagu-lagu, pidato, deklamasi atau diskusi, simulasi semua bersifat P4 ya, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Jadi memang lagu-lagunya semua bertema Pancasila teman-teman. Yang mengagetkan saya adalah pada saat itu tiba-tiba saya dikasih tahu, Nyong, orang Ambon bilang ya, Nyong, jangan salah loh, ini bukan lomba lagu-lagu pop loh. Karena orang Ambon itu kan kebiasaan dengan lagu-lagu pop juga kan. Ini seriusan Nyong. Saya bilang, ya ampun Tuhan, saya bilang begitu. Ini serius kamu. Karena saya tidak pernah istilahnya ngecem belajar seriosa begitu kan. Jadi saya sedikit jujur aja nervous. Oh Tuhan, oh my God, ini seriosa, Tuhan tolong saya. Tapi di dalam batin saya, hati kecil saya masih ada harapan. Ya, itu yang saya syukuri, kok ada satu kekuatan yang bangkit dari dalam. Kamu bisa pergi, kamu punya talenta, Tuhan kasih kok. Dan saya percaya sampai hari ini itu Roh Kudus. Amin. Sesuatu yang positif, sebuah pesan yang positif itu pasti datangnya dari Tuhan, dari Roh Kudus. Tentu itu bukan dari setan. Akhirnya Tuhan izinkan saya ikuti ya, mulai dari tingkat kecamatan di Ambon, kemudian tingkat provinsi, sampai pada akhirnya Tuhan izinkan menang di Provinsi Maluku. Dan Tuhan izinkan saya berangkat untuk mewakili Provinsi Maluku tahun 94, waktu itu masih 27 provinsi. Kalau mau tepuk tangan sungguh-sungguh dong untuk kemuliaan Tuhan, iya kan? Iya. Tuhan izinkan saya berangkat di sana. Yang luar biasanya, ini saya mau bicara begini bukan untuk kesombongan enggak, tapi saya rindu saudara-saudara tangkap satu hal, ada apa di dalam cerita itu ya. Ternyata
itu adalah anugerah, bukan karena kekuatan seorang Frigo Sopleli. Itu semua adalah anugerah. Dan saya merasakan mujizat justru waktu saya belum membuka hati sungguh-sungguh untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ternyata kesimpulannya adalah, saudara dengarkan baik, sekalipun engkau belum bersungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus hari ini, sekalipun mungkin engkau masih jauh dari Tuhan hari ini, dengarkan baik, Tuhan tetap mengasihimu. Yang percaya katakan amin. Tuhan sayang engkau, Tuhan cinta masa mudamu, Tuhan ciptakan engkau dengan sempurna. Dan Dia punya satu rancangan yang luar biasa atas hidupmu. Singkat cerita, kita berlomba di sana. Sampai saya juara 2 nasional waktu itu, teman-teman. Juara 2 nasional. Jujur saya kok bisa ya? Karena beberapa teman yang lain yang mengikuti waktu grand final itu, teman-teman jujur saya ini cuma secara alami. Saya tidak pernah mengikuti satu sekolah akademi musikal, vokal begitu. Saya ini modalnya cuma secara alami. Tuhan kasih talent dari kecil. Dari umur 5 tahun saya ikut festival-festival, diizinkan seperti itu. Jadi mungkin ya Tuhan izinkan saya lewati itu supaya saya punya satu kekuatan ya. Ini ada teman-teman yang suaranya juga bagus-bagus, talentnya bagus-bagus ya, seperti Eliezer kan. Ada juga ada Timothy ya, Pastor Andrew ya, semua juga diberikan suara yang luar biasa gitu ya. Lalu Tuhan izinkan saya juara 2. Yang luar biasa saya mau cerita buat teman-teman. Yang juara 1 dan juara 3 itu anaknya orang-orang kaya, teman-teman. Sebelum grand final, karena mereka anak orang kaya, orang tuanya memberangkatkan mereka untuk apa? Les vokal, kursus vokal secara kilat di mana? Di Spanyol. Bahkan satu ke Kanada. Karena mereka orang berduit. Anaknya kepala Telkom gitu ya. Tapi saya cuma modal seorang yang datang dari kampung. Adik-adik kalau mau tahu, Kak Vigo ini berasal, memang dibesarkan di Ambon, tapi aslinya berasal dari Maluku Barat Daya atau MBD. Di sebuah pulau yang kecil, yang kalau teman-teman lihat atlas, dulu nggak masuk hitungan dalam atlas, nggak ada gitu. Itu sebabnya ketika saya merenungkan kasih Tuhan, siapa saya Tuhan? Kalau saya hari ini ada di sini, sebagai seorang biasa dari pulau kecil yang tidak terhitung, untuk memimpin bangsa-bangsa. Saya nangis. Saya tahu itu semua karena Tuhan. Amin. Amin teman-teman. Yang di rumah juga, saya mau ajak kita semua untuk melihat kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan itu besar atas hidup kita. Kita masuk ke firman Tuhan ya. Itu sedikit perkenalan. Saya mau buka satu bagian firman. Tolong dibuka Mazmur 37 ayat yang ke-23. Ini merupakan sebuah nyanyian Mazmur yang sering kita nyanyikan. Beberapa minggu yang lalu waktu saya mimpin ibadah di sini, kita pakai lagu ini juga. Mazmur 37 ayat yang ke-23. Ya. Sama-sama kita baca. Yang di rumah juga mari kita baca sama-sama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oke, amin. Nah, sudah berapa lama ya, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kita mengikuti Tuhan, kita menjadi Kristen, kita menjadi yang namanya anak Tuhan gitu. Apakah dengan kita menjadi Kristen, kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Apakah dengan kita berkata bahwa saya melayani Tuhan, lantas predikat kita disebut sebagai orang-orang yang berkenan di hadapan Allah? Coba pemuda-pemudi di sini, rata-rata umurnya berapa ini? Kak Vigo mau tanya ini. Yang paling besar umur berapa? 25 ada di sini? Eliezer berapa umurnya? 19. Oh, berarti beda 2 tahun sama Kak Vigo ya. Ya, kata orang awet muda juga ya. Puji Tuhan. Karena selalu bernyanyi untuk Tuhan. Iya, jangan lupa terus bernyanyi, memuji, menyembah. Pandemi Covid, menyanyi puji Tuhan. Awet muda, benar. Amin. Jangan terlena dengan persoalan. Itu. Ya, 19. Ada yang di atas 19? 20-an mungkin? 21, 22.
24. Nah, ada yang 30 di sini. Mungkin kau Michael kali ya. Oh, Andrew. Oke, di dalam tahun-tahun umur kita, hitung-hitungnya sudah bisa kita katakan puluhan tahun ya. Sudah puluhan tahun, waktu dari brojol ya, waktu dari lahir kita sudah disebut Kristen nih. Tapi persoalannya adalah kekristenan yang kita miliki sampai detik ini apakah dikatakan berkenan? Predikatnya berkenan gak di hadapan Tuhan? Standarnya apa kalau kita bilang kita berkenan? Apakah hanya karena kita jadi Kristen langsung otomatis kita berkenan di hadapan Tuhan? Oh, belum tentu. Dan mari kita belajar sama-sama. Ada juga yang berkata begini. Atau apakah orang yang terkenal baik? Orang sangat baik. Dia suka kasih saya duit loh. Itu suka nyumbang loh. Orang itu tuh hebat loh itu ya. Setiap ada ulang tahun dia kasih kado gratis kemana-mana. Baik sekali orangnya. Atau terkenal sopan. Atau terkenal punya etika. Yang luar biasa, orangnya sangat beretika, orangnya sangat kelihatan dewasa dan sebagainya. Lantas dengan kebaikan yang kita miliki itu menjadi standar kita dikatakan berkenan di hadapan Tuhan? Oh, belum tentu. Dan mari kita belajar di sini. Kita mau lihat di sini ya. Di dalam Yesaya 64 ayat 6 saja berkata begini, bahwa kebaikan atau kesalehan kita manusia, kita semua, kebaikan dan kesalehan kita bahkan itu adalah najis di hadapan Tuhan. Kebaikan yang kita pikirkan itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kalau boleh pinjam bahasanya Pastor Andrew beberapa minggu yang lalu waktu berkhotbah di sini juga, ya kan? Ya, Pastor Andrew berkata begini ya. Maaf kata, kebaikan kita seperti pembalut ya, pembalut wanita sehabis dipakai. Sorry to say. Ya, seperti itu. Artinya apa? Ternyata standar perkenanan kita di hadapan Tuhan tidak bisa kita ukur dengan pikiran kita sendiri. Amin. Amin. Yang setuju katakan amin. Atau di sini semua orang sudah berkenan. Saya aja belum berani mencas diri saya sudah berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun saya sudah melayani luntang-lantung sana sini kan, memuji Tuhan, itu belum tentu. Nah, sehingga di titik ini, apa yang saya mau sampaikan melalui di titik itu? Harus ada koreksi. Amin. Harus ada koreksi atas kekristenan kita. Kalau kita belum berkenan, itu hal yang sangat ironi. Kata kasarnya adalah percuma dong kita jadi Kristen. Sudah nyanyi puji Tuhan sana sini. Ya. Saya punya satu kesaksian di Ambon dulu ya. Itu waktu belum mengenal Tuhan loh ya. Karena saya merasa sudah nyanyi sana sini ya, jadi artis Kota Madia Ambon dan sebagainya. Saya merasa saya sudah hebat, itu dulu ya. Tapi kok tidak dianggap begitu? Sepertinya tidak berkenan. Ada pada satu titik saya merasa semuanya hampa. Lalu jujur saja, seorang Frigo Sopleli mau bunuh diri pada waktu itu. Tahun 96. Saya sampai di lapangan Merdeka di Kota Ambon itu dekat sebuah gereja namanya Gereja Maranatha. Salibnya dipasang tuh menyala tinggi sekali. Saking marahnya saya sama Tuhan. Jujur, saya meso-meso orang Jawa bilang ya. Ya, di meso ini apa dia? Meso di sini apa ya? Hot? Meso? Oh, maki gitu ya. Oh, seperti itu. Emang engkau ada Yesus? Salibmu memang terpampang di sini. Tapi saya kok tidak merasakan kasih yang orang-orang bilang katanya penuh kasih, ya. Hampa, gitu. Saya sudah nyanyi di sana sini tapi tidak dihargai. Dari gereja ke gereja, saya merasa saya sudah melayani, tapi kok hampa. Mari kita lihat bersama-sama. Untuk berkenan itu seperti apa sih? Akibat dari kita tidak berkenan itu seperti apa? Memang dari awal, mari kita gali sedikit sejarah. Dari awalnya memang semua yang diciptakan oleh Tuhan itu baik. Kalau dalam bahasa Ibrani, kalau ada cek itu di dalam Alkitab, itu waktu Tuhan menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, itu kan dari hari pertama Tuhan mencipta sampai hari ke-6 waktu Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa itu. Waktu Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Tuhan selalu mengakhiri harinya dengan berkata apa? Lalu Tuhan melihat bahwa semua itu baik. Dalam bahasa Ibrani
tov meot. Tuhan melihat semua itu baik, atau tov meot. Coba hashtag tov meot. Itu artinya Tuhan itu menciptakan segala sesuatu baik. Baik dalam pandangan Tuhan itu juga maksudnya adalah mulia. Kemuliaan yang luar biasa, kekudusan yang luar biasa. Tuhan menciptakan semua di awal itu dengan baik adanya. Tapi dalam perjalanannya kita tahu semua bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa di Kejadian 3, segala sesuatunya rusak total. Sesuatu yang tadinya baik di Taman Eden waktu Tuhan menciptakan. Sesuatu yang tadinya luar biasa mulia dan kudus dirusak oleh manusia ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di Kejadian 3 itu. Nah, karena jatuh ke dalam dosa maka terjadilah satu keadaan yang namanya kalau dalam bahasa teologi total depravity. Sekali lagi mungkin bisa ditulis total depravity. Artinya apa? Rusak hubungan manusia dengan Tuhan secara vertikal. Kemudian yang kedua, rusak hubungan manusia dengan sesama secara horizontal. Tetapi juga yang ketiga, rusak manusia dengan alam ciptaan, termasuk juga semua hewan. Makanya sekarang ya, dulu saya percaya waktu belum rusak hubungannya, itu manusia bisa bergaul dengan singa, dengan harimau. Betul nggak Eliezer? Ya nggak? Pernah lihat nggak ada gambar Adam dan Hawa di taman lagi peluk harimau, singa? Ya betul ya, sekolah minggu biasanya ada gambar-gambar itu ya. Itu ya. Coba sekarang saya tantang teman-teman sekalian ke KBS, ke Kebun Binatang Surabaya, ya. Main-main sama singa. Bawa apalah, beng-beng atau coklat, ngasih. Tapi singa nggak makan beng-beng ya. Ya. Bawa daging, ya kan dia kan sukanya daging, ya kan. Bawa daging lah, 0,5 kilo aja. Main. Hai, sini dong. Main yuk, ngobrol yuk, lari-larian yuk, gitu. Kalau anjing masih bisa, iya kan? Kalau anjing kita nyanyi heli, kuk, masih datang gitu. Masih bisa main sama kita. Tapi coba, ayo, siapa di sini saya tantang. Serafin bisa, Stephen, ayo ke KBS bareng Kak Frigo. Kamu masuk di kandang singa, Kak Frigo masuk di kandang harimau. Lalu kita lihat apa yang akan terjadi, saudara-saudara. Ya, pasti terjadi penganiayaan besar-besaran. Ya, dan jangan coba-coba. Nah, sebenarnya itu sepele, tapi itu akibat dari dosa. Akibat dari sebuah dosa yang dilakukan di Taman Eden, semuanya jadi rusak. Sekarang kalau tsunami, bicara alam, rusak hubungan dengan alam. Tsunami datang nggak ngobrol dulu. Tanggal sekian aku mau datang dong dari laut tsunami. Tanggal sekian akan ada banjir bandang. Nggak pakai ngobrol, tiba-tiba saja kita dengar udah porak-poranda. Di Poso, kapan hari itu kan, di Sulawesi Tengah. Sampai jembatan penyeberangannya itu sampai patah, sampai runtuh. Ini akibat dari dosa manusia. Akibat dari dosa manusia juga terjadi pembunuhan pertama. Bayangkan, 1/3 bumi dibunuh. Banyak sekali. Terjadi pembunuhan pertama. Siapa yang membunuh? Kain membunuh Habil. 1/3 bumi mati. Ya kenapa? Kenapa dikatakan 1/3? Karena memang cuma ada 4 orang waktu itu kok. Iya kan? Adam, Hawa, anaknya Kain, Habil. 1 mati berarti 1/3. Nah itu pembunuhan pertama. Yang kemudian terjadi juga sampai masa sekarang. Kita melihat pembunuhan itu sudah bukan satu hal yang tabu. Kita dengar setiap saat pembunuhan di sini, pembunuhan di sana. Ini akibat dari dosa. Telah rusak semuanya. Karena itulah Allah menjadi murka. Tuhan menjadi murka kepada manusia. Dan mereka pun, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden itu. Ya, manusia terpisah dengan Allah. Nah, dosa inilah kemudian diwariskan kepada kita semua di zaman ini, termasuk Kak Vigo juga. Tidak peduli mau pendeta, mau pastor, mau orang miskin, orang kaya, jabatan apapun, kita semua berdosa di hadapan Tuhan.
hakikat kita sudah berdosa. Nah, kalau semua sudah berdosa, ya, sebentar, sampai di situ dulu ya. Hakikat kita semua sudah berdosa. Kalau tidak percaya, mari kita cek di dalam Roma 3 ayat 23. Coba dibuka di sana. Roma 3 ayat 23 di sana dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita garis bawahi itu ya, kata semua orang. Kalau bicara semua orang artinya apa? Tidak terkecuali, semua. Kita semua ini orang berdosa. Itu. Nah, kalau semua orang sudah berdosa, apa bisa masuk surga? Pertanyaannya. Jawabannya adalah no, no, dan no. Kalau engkau berdosa, saya pastikan kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan firman Tuhan bilang, melihat saja tidak. Apalagi masuk. Enggak. Karena apa? Surga itu tempat yang kudus. Amin. Surga itu tempat yang suci. Nah, kalau surga itu kudus, Tuhan yang disembah adalah kudus, maka orang yang harus masuk di situ juga kriterianya, syaratnya adalah juga harus kudus. Makanya di dalam Matius 5 ayat 8 itu ucapan bahagia Tuhan Yesus. Matius 5 ayat 8 di sana dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab mereka akan melihat Allah. Suci, kudus. Kalau dalam bahasa Ibrani apa? Kadosh. Di Yahudi ya, kalau orang tidak kadosh, kalau orang tidak kudus, jangan coba-coba datang beribadah. Pasti mati. Masih ingat peristiwa anak-anaknya Imam Eli? Itu karena tidak kudus. Pastikan kita hidup dalam kekudusan. Ini hal yang paling penting. Ternyata berarti hidup dalam kekudusan adalah hal yang sangat penting. Yang percaya katakan amin. Hidup dalam kekudusan adalah hal yang sangat penting. Memang berat, tapi itu harus kita lakukan. Hidup dalam kekudusan. Saya punya kebiasaan kalau melayani Tuhan yang dari dulu saya sering lakukan. Sebelum saya berangkat ke gereja, manapun untuk melayani. Tuhan, saya ini orang berdosa. Setiap kali saya bilang begitu. Saya tidak ada apa-apanya. Saya tidak bisa tanpa Tuhan. Saya butuh kekudusan-Mu melingkupi saya. Supaya hanya Tuhan yang nampak. Supaya hanya Tuhan yang dimuliakan di sana. Jangan biarkan seorang Frigo yang dimuliakan. Dan saya bersyukur, mungkin karena latah setiap saat saya melayani, saya selalu lakukan itu di kamar. Ya. Akhirnya apa? Setiap puji-pujian yang datang bertubi-tubi udah jadi biasa. Karena saya selalu pulang dan kembalikan segala kemuliaan, pujian hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Karena semua orang berdosa, maka tidak ada yang berkenan di hadapan Allah. Tidak peduli dia pendeta, mau majelis, mau presiden, orang kaya, orang miskin, gak peduli. Kalau engkau berdosa, maka engkau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebagai akibat dari dosa di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, coba kita buka, akibat dari dosa. Ini akibat dari berbuat dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Sampai di situ saja. Upah dosa adalah maut. Gak usah ditafsir jauh-jauh. Upah dosa adalah maut, adalah neraka. Kita masuk neraka kalau kita dalam dosa. Kematian yang kekal itu upah. Sama seperti seorang yang bekerja dengan baik, rewardnya adalah diberikan gaji yang baik. Tapi kalau engkau berdosa, ya upahmu yaitu neraka. Kematian yang kekal akan mengintimidasi hidup. Itu yang pertama, maut dan neraka. Yang kedua kita juga akan terpisah dari Allah. Kita akan terpisah dari Tuhan. Ada semacam jurang pemisah di antara kita dengan Tuhan. Itu sebabnya mari cek pribadi kita masing-masing. Kalau sampai hari ini kita tidak diberkati, kalau sampai hari ini kita belum diberkati, jangan bersungut, ayo koreksi. Saya aja di rumah Tuhan ya. Kadang-kadang juga kekurangan, jangan dibilang saya nggak kekurangan, ada. Ya.
Tapi dalam kekurangan apapun saya selalu, Tuhan saya salahkah, ampuni saya, begitu, koreksi selalu. Mari kita lihat dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, di sana dikatakan apa? Ya. Jadi sebenarnya berkat Tuhan itu pasti mengalir dalam hidup kita. Tapi apa yang terjadi di sini dikatakan, ya ini lagu ya, ini juga lagu. Sesungguhnya, sama-sama dengan Kak Vigo baca, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya Tuhan itu ya, tidak kurang tajam untuk mendengar. Lanjut. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, satu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah, yang kedua adalah segala dosamu. Jadi kalau sampai hari ini kita tidak diberkati, ada masalah, ayolah kita cek. Jangan-jangan ada dosa. Kita harus bisa bertobat juga. Kita harus datang kepada Tuhan, bertobat. Yang setuju katakan amin. Tidak ada yang bisa mencapai surga karena dosa. Lantas bagaimana? Ini pertanyaannya. Bagaimana supaya Kak Frigo, bagaimana sih supaya kita, kalau begitu bagaimana supaya kita bisa dikatakan berkenan di hadapan Tuhan? Supaya kita bisa dikatakan berkenan dalam pemandangannya Allah. Jawabannya adalah bukan karena kekuatanmu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena upayamu. Tidak bisa. Jawabannya adalah kita butuh anugerah. Amin. Bisa di hashtag di bawah situ, kita semua butuh anugerah. Saya butuh anugerah. Anda dan saya butuh anugerah dari Tuhan Yesus. Anda dan saya butuh belas kasihan Tuhan. Kita semua butuh belas kasihan Tuhan. Gereja Tuhan butuh anugerah Tuhan untuk menyelamatkan kita dari dosa. Itulah sebabnya Tuhan menyatakan diri melalui siapa? Melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus yang pinjam rahim Maria untuk hidup dalam peradaban manusia. Supaya dia bisa menyatakan kasih yang besar itu dengan nyata. Dan itu fakta. Kalaupun ada konsep-konsep yang lain yang menentang itu, maaf, itu sesat. Karena Yesus adalah Tuhan. Yang percaya Yesus adalah Tuhan, katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia Raja segala Raja. Dia adalah Tuhan, King of King and Lord of Lord. Tidak bisa dibantah dengan teknologi manapun. Tidak bisa dibantah dengan konsep manapun. Yesus adalah Tuhan. Dan hanya melalui dia kita dapat diselamatkan. Kita bisa lihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena itu merupakan ayat hafalan kita bersama, ya kan? Di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa dia? Tuhan Yesus. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, dikatakan di sana tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal di sana dipakai kata zoe, ya. Dalam bahasa Yunani itu hidup yang kekal, hidup yang abadi, hidup selama-lamanya dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi teman-teman sekalian, muda-mudi ya, saya sapa dengan bahasa gaul, hai guys, yang ada di rumah juga ya. Ini adalah anugerah. Jadi kalau engkau masih merasa itu semua karena kekuatan saya, ya, itu semua karena kekayaan saya punya uang banyak, saya punya harta banyak, saya nggak butuh Tuhan. Saya setuju dengan satu pernyataan dari seorang hamba Tuhan besar yang luar biasa, Pak Stephen Tong dari Reformed Injili, ya. Dia berkata orang yang paling munafik di dalam dunia ini adalah orang yang merasa bahwa dia tidak butuh Tuhan. Uangnya cukup untuk beli damai sejahtera, uangnya cukup untuk beli sukacita, uangnya cukup untuk beli segalanya. Foya-foya habiskan semua, apalagi orangnya miliaran rupiah, triliunan rupiah, ya. Itu adalah orang yang paling munafik. Kenapa? Karena mereka lupa nafas yang mereka miliki itu milik Tuhan. Tuhan menciptakan kita dari semenjak semula dengan satu tujuan yang sempurna dan baik. Tokmeo tadi.
Dan Tuhan punya rencana yang besar atas hidup kita. Tapi kita yang merusaknya. Kita lalu sombong. Di zaman ini ya, firman Tuhan juga berkata kan di masa air itu kan ada di, kalau baca dalam Matius berapa, 24 ya. Di akhir zaman itu orang akan mencintai dirinya sendiri. Dan kita sudah lihat banyak mulai terjadi di mana-mana. Mereka tidak peduli dengan agama. Mereka tidak peduli dengan Tuhan-Tuhanan. Makanya tidak heran di awal khotbah tadi saya bilang kan, anak-anak muda sekarang dengan terang-terangan berkata, saya tidak percaya adanya Tuhan. Nonsense, gak ada Tuhan. Saya ateis. Ya kan? Mari kita kembali merenungkan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Keselamatan yang teman-teman terima, keselamatan yang Kak Vigo terima, itu bukan hasil usaha kita, tapi itu adalah inisiatif dari Tuhan sendiri. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya kita kenal kata anugerah. Anugerah adalah sesuatu kado, sesuatu yang sebenarnya tidak pantas Anda dan saya terima. Tapi toh kita terima juga, itu anugerah. Pemberian yang cuma-cuma diberikan melalui korban Kristus di atas kayu salib. Kalau Tuhan tidak melakukan korban di atas kayu salib itu, jangan mimpi sorga. Kita semua pasti dibuang ke neraka. Kalau mencapai sorga itu hasil perbuatan kita sendiri, maka kita harus robek Efesus 2 ayat 8 dan 9. Coba kita buka. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Di sana dikatakan apa? Sebab, baca sama-sama dengan Kak Vigo ya. Ini termasuk ayat penginjilan ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Catat itu baik-baik ya. Oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Masuk surga, selamat, itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah sebuah pemberian yang cuma-cuma. Kita lihat ayat yang ke-9 kemudian. Sama-sama. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Alias, jangan sombong. Jangan pernah berpikir bahwa engkau punya segala sesuatu, engkau masuk surga. Standar kebaikan yang kita miliki tidak sama dengan standar kebaikan Tuhan. Tadi kan sudah dikasih tahu kebaikan yang kita miliki. Tuhan bilang dalam Yesaya 64 ayat 4 tadi. Seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Najis di hadapan Tuhan. Nah kalau kebaikan aja kayak kain kotor, bagaimana yang kotor? Bagaimana yang jahat? Nah itu sebabnya mari. Saya rindu mengajak teman-teman sekali untuk kembali merenungkan akan anugerah Tuhan. Karena kenapa saya harus sampaikan firman seperti ini dengan keras, dengan tajam, muda-mudi ya, bergaul boleh. Kita boleh dengar kata-kata gaul, hebat. Hai guys, ketemu teman-teman di sana sini. Kita ikut tren banget ya kan, modern. Kita orang modern, kita orang milenium gitu loh, ya kan? Tapi jangan lupa kita punya dasar kebenaran tidak boleh hilang. Amin. Dasar kebenaran kita tidak boleh hilang. Bahwa kita hidup hanya karena anugerah. Lagu ini sangat memberkati saya. Ya, saya rindu membawakannya bagi kita. Ini di Ide ya. Ini sebuah nyanyian lama, nyanyian rohani, sebuah nyanyian hymns. Ya, lagu ini juga ada dalam sejarah gereja begitu ya. The great is thy faithfulness. Besar setia Tuhan, besar anugerah Tuhan. Saya waktu mendengarkan ini, walaupun hymns, lagu orang bilang lagu gereja lama ya, gereja tua begitu, tapi sangat memberkati, sangat menguatkan, sangat menghibur, membuat saya sampai nangis. Sampai di kamar saya bilang, Tuhan siapakah saya? Saya hanya bisa bilang terima kasih, saya tersungkur. Hidup saya benar-benar kayak anugerah, karena anugerah. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari yang kau berikan yang baru dalam hidupku. Aku bersyukur, aku bangga punya Tuhan seperti itu. Engkau. Seberapa banyak kita di sini yang
begitu bangga dengan Tuhan yang memberikan anugerah dalam hidup kita. Engkau yang ada di rumah juga, engkau yang bangga sama-sama dengan saya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Saya akan bawa bagi kita semua. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not, as thou hast been, though forever will be. Sama-sama. Great is thy faithfulness. Amen. Great is thy faithfulness. Morning by morning, your mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Mari sama-sama Indonesia nyanyikan. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not, as thou hast been good forever will be. Great is thy faith. Amin. Semua adalah anugerah. Great is thy faithfulness. Morning, amen. By morning, your mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Oh. Ada amin saudara. Kristus sudah berkorban bagi Anda dan saya di atas kayu salib, di mana Dia mencurahkan darah yang mahal itu, darah yang kudus itu, dan sebagai korban penebusan bagi saudara dan saya, bagi dosa-dosa kita diberi pengampunan, maka kita layak dan kita menjadi berkenan. Itu kuncinya. Kenapa kita menjadi berkenan? Bukan karena engkau hebat, engkau buat, engkau kaya, tapi karena korban Kristus yang sempurna. Yang percaya katakan amin. Jadi keselamatan tadi dikatakan bukan hasil usaha kita semua. Nah, sebagai pemuda, ini pesan Tuhan bagi kita semua di akhir dari khutbah ini ya. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita harus, orang Jawa bilang harus ngeh bahwa kita berdosa. Kita harus sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Jangan pernah berpikir, enggak, saya enggak pernah berdosa. Oh my God, kalau ada orang yang enggak berdosa di sini, saya mau undang Anda makan-makan. Saya ingin tahu kenapa Anda tidak berdosa. Begitu.
sadar akan dosa merupakan langkah awal untuk sebuah pertobatan kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, akuilah segala dosamu di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mau mengakui di hadapan Tuhan, amin, bahwa kita adalah orang berdosa. Oke. Butuh sebuah pengakuan di hadapan Tuhan. Makanya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Allah, adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Bisa ditampilkan ya 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika, sekali lagi ya, kita mengaku ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia, Tuhan, Allah, Yesus ya, Dia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, biasanya yang kedua ini yang langka ya, karena orang cenderung gak mau disalahkan, begitu kan, gak mau mengakui gitu, mencari kambing hitam. Ini sifat Adam dan Hawa ya. Waktu jatuh di dalam dosa juga seperti itu. Waktu Tuhan berjalan di taman, Tuhan pakai bahasa Ibrani begini namanya, ayakah Adamah, begitu. Adam, di manakah engkau? Bukan karena Tuhan gak tahu ya, tapi Tuhan rindu mungkin melihat kesetiaannya seperti apa. Tapi di sana ternyata ada kemunafikan. Mereka mulai saling menyalahkan. Adam mempersalahkan ular, kemudian ditanya lagi sama Hawa, Hawa mempersalahkan Adam. Ini awalnya kemunafikan manusia terjadi. Karena itu malam hari ini yang ketiga ya, apa yang harus kita lakukan? Buka hati dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semuanya. Maka engkau akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Ada sebuah lagu waktu saya pertama-tama bertobat di hadapan Tuhan. Into my heart. Kemudian tahu lagu ini. Into my heart, come into my heart, Lord Jesus, Lord Jesus, come in today, come in to stay. To my heart, Lord Jesus. Saya rindu kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang ada di rumah juga, satu hal yang Tuhan mau dalam hidup kita, sebagai poin terakhir, kita harus lahir baru di hadapan Tuhan. Kita butuh dilahirkan kembali supaya kita bisa melihat kerajaan Allah. Menurut Yohanes 3 ayat 3. Sebab Yesus menjawab di sana katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, dikatakan dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saya percaya kita semua rindu masuk ke surga bersama-sama dengan Tuhan, amin. Yang rindu masuk ke surga dalam kekekalan bersama Yesus, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Pembaharuan itu yang dimaksudkan meliputi peralihan hidup. Hidup yang lama dibuang dan hidup yang baru kita terima sesudah kita menerima Tuhan Yesus Kristus. Hidup dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau diberikan talenta oleh Tuhan, mari melayani karena engkau mengasihi, karena engkau sudah terima anugerah yang luar biasa. Waktu engkau datang ke ibadah, perbiasakan dirimu, setting hatimu dari rumah untuk datang memberi yang terbaik buat Tuhan. Bukan datang untuk menerima berkat, enggak. Saudara, berkat itu sifatnya bonus. Saya percaya semua bonus. Kalau engkau hidup benar, kalau engkau sudah berkenan di dalam pemandangan Tuhan, berkat itu akan mengalir dalam seluruh lumbung-lumbung kehidupanmu. Dimanapun engkau berada, apapun pekerjaanmu, dimanapun engkau kuliah, Tuhan akan sertai engkau. Bahkan masa depan yang terbaik Tuhan berikan bagi orang yang mengasihi Dia. Mari tutup mata saudara sejenak di hadapan Tuhan. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Biarkan roh Tuhan itu mengalir, menjamah kita. Mungkin engkau ada dalam posisi yang sempat-sempatnya engkau kecewa sama Tuhan. Malam hari ini, dengarkan baik, Tuhan sayang kepada engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Buka hatimu dan terimalah kasih Tuhan itu mengalir dalam hidupmu. Oh, ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh, silakan singers, di hadiratmu.
Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Angkat kedua tanganmu, ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, percaya Tuhan yang akan menjaga masa muda kami dalam penyertaan yang sempurna. Tuhan akan melepaskan kami dari segala yang jahat. Tuhan akan membawa anak-anak muda di akhir zaman untuk menjadi pemuda-pemudi yang berani untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah dunia yang sedang rusak. Kami percaya Tuhan Yesus tidak terkecuali anak-anak muda Tuhan yang ada di GSJS. Siapapun yang menyaksikan streaming ini di rumah mereka masing-masing, aku percaya anugerah Tuhan melanda mereka semua. Anugerah Tuhan tercurah atas hidup mereka semua. Mereka yang terluka, mereka yang sakit hati, mereka yang mau mundur dari Tuhan, Tuhan nyatakan anugerah-Mu bagi mereka, supaya mereka tahu Tuhan Yesus sampai hari ini tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar, Engkau membuat kami menjadi berkenan Tuhan oleh pengorbanan yang sempurna. Kami percaya yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang anugerah itu, kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya, jemaat muda-mudi sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.